Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini atau di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley dan menerapkan kutipan penomoran atau citasi, serta daftar pustaka dan penjelasannya. Oke, simak langsung video kali ini ya. Kita langsung masuk aja ke PPT. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz, biasa dipanggil Abdul atau Aziz. Saya dari program studi teknik elektrokagi dengan NIM 230603022. Nah, apa itu kutipan? Kutipan adalah pengambilan gagasan atau penyertaan sebagian kalimat, kata, atau bagian dari suatu karya tulis atau percakapan yang diambil secara langsung dari sumber aslinya. Nah, untuk proses pengambilan gagasan itu sendiri itu disebut mengutip. Gagasan itu bisa diambil dari kamus, artikel, jurnal, buku, majalah, maupun internet, dan lain-lain sebagainya. Di variasi kutipan dan komposisi kutipan, menyusun kutipan dalam sebuah karya ilmiah adalah merupakan hal penting yang akan mempresentasikan kualitas karya ilmiah ini sendiri. Nah, kutipan yang variatif, logis, relevan, dan koheren akan membuat karya ilmiah ini sendiri menjadi berkualitas dan tentunya akan mudah dipahami. Di jenis-jenis kutipan ini sendiri yakni ada dua, yaitu kutipan secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, secara langsung ini ada dua, yaitu kutipan langsung pendek maupun panjang. Nah, sini adalah penjelasan kutipan langsung ini sendiri. Kutipan langsung adalah bagaimana cara mengutip atau mengambil pernyataan dari sumber asli tanpa mengubah kata-katanya. Kutipan langsung ini biasanya digunakan untuk menyampaikan gagasan atau informasi penting dengan akurat. Nah, ini ada contoh dari kutipan langsung pendek, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara dalam kurung 2009 kurung, tanda petik 2. Pendidikan adalah upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Titik. Tanda petik 2. Nah, adapun ciri-ciri sendiri dari kutipan langsung pendek ini, yaitu 1. Tidak lebih dari 40 kata atau biasanya 1 hingga 2 baris saja. Yang kedua, menggunakan tanda kutip atau tanda petik seperti ini. Nah, biasanya tanda petik ini atau tanda kutip ini biasanya di awal dan di akhir. Nah, untuk yang ketiga, sumber referensinya itu tetap mencantumkan sumber setelah kutipan atau sebelum kutipan, yaitu nama penulis dan tahunnya. Lanjut ke kutipan langsung tapi yang versi panjang. Nah, kutipan langsung panjang ini sendiri adalah pengutipan teks yang berisi lebih dari 40 kata
atau 40 baris di dalam teks atau di dalam dokumen. Nah, biasanya ini digunakan untuk menyampaikan informasi penting atau ide kompleks yang membutuhkan pengutipan utuh agar tidak kehilangan maknanya. Seperti contoh berikut. Pendidikan harus bersifat kemerdekaan, di mana setiap individu diberi kebebasan untuk berkembang sesuai potensinya masing-masing, tanpa adanya tekanan ataupun paksaan yang merusak jiwa mereka. Menurut Ki Hajar Dewantara 1962 di halaman 20. Nah, untuk ciri-ciri kutipan langsung yang bersifat panjang atau kutipan langsung panjang ini sendiri adalah yang pertama, teksnya ini lebih dari 40 kata atau 4 baris. Nah, untuk penulis. Nah, yang kedua, tanpa adanya tanda petik atau tanda kutip di dalam teks atau di dalam penulisan ini. Nah, yang ketiga yaitu detail dan menjelaskan. Nah, ini biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi atau argumen yang kompleks yang emang dan membutuhkan ruang lebih dari penjelasannya ini sendiri. Lanjut ke kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah penyajian ulang ide atau pendapat atau informasi itu sendiri dari sumber asli dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Contoh, Ki Hajar Dewantara, tutup kurung, buka kurung, 1962, tutup kurung, pendidikan bertujuan untuk membangun karakter manusia, membimbing mereka agar menjadi pribadi yang berbudi pekerti luhur, mandiri, dan dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat. Nah, itu. Lanjut ke daftar pustaka. Daftar pustaka sendiri ini adalah bagian akhir dari sebuah karya tulis yang berisi daftar sumber referensi atau rujukan yang digunakan dalam penulisan. Nah, sumber ini biasanya mencakup seperti buku, artikel jurnal, website, maupun laporan dan bentuk dokumen yang lainnya yang menjadi dasar informasi atau data dalam penulisan tersebut. Nah, ini kan secara teori. Nah, kita akan membuktikannya atau kita akan mempraktikkannya bagaimana sih cara mengutip dari sebuah artikel atau jurnal atau dan lain sebagainya, dan bagaimana sih cara membuat daftar pustaka melalui aplikasi Mendeley. Oke, kita langsung saja. Saya sebenarnya sudah menyiapkan sebuah artikel atau jurnal. Oke, kita langsung aja masuk ke Word. Nah, tadi kan di video ini kan akan membuat bagaimana sih cara menggunakan aplikasi Mendeley dan bagaimana cara menerapkan kutipan, penomoran atau citasi dan daftar pustakanya. Nah, kita langsung saja ke bagian reference atau referensi. Nah, nge-lag. Sorry guys, nge-lag. Nah, di sini ada sudah terdownload aplikasi Mendeley-nya. Nah, saya sebenarnya sudah menyiapkan artikel atau jurnal yang mau kita kutip untuk penomoran atau citasi dan cara membuat daftar pustakanya. Oke, kita masuk ke Word. Kalau kita akan masuk ke cari
jurnal atau artikel yang kita mau kutip. Ya, karena saya bisa menyiapkan. Nah, ini jurnal atau artikel yang kita mau kutip. Nah, kita ambil dari pendahuluannya saja. Kita copy, Ctrl C, lalu kita akan kembali ke Word, paste, Ctrl V. Nah, untuk kutipan atau nama dari penulisnya sendiri kita taruh di akhir kalimat atau di akhir paragraf. Nah, untuk memunculkan nama penulis yang menulis, kita klik insert citation, kita tunggu. Nah, kita klik go to Mendeley. Nah, lalu kita apply atau kita masukkan artikel yang tadi, atau jurnal yang tadi, klik ini edit. Nah, setelah itu kita bisa simpan di desktop. Nah, ini kita klik open, kita tunggu, kita silang dulu, lalu kita kembali lagi ke insert citation, kita tunggu. Nah, kita klik go to Mendeley-nya lagi. Nah, untuk memunculkan nama penulisnya secara otomatis dari artikel ini, kita klik ini, lalu klik ini yang namanya site ini. Nah, ini sudah muncul secara otomatis menggunakan aplikasi Mendeley-nya. Nah, kita akan membuat daftar pustaka atau referensi dari artikel tersebut, yaitu kita langsung saja memunculkannya secara otomatis, yaitu kita klik insert. Bibliografi ini akan muncul secara otomatis ketika diklik ini untuk daftar pustakanya itu sendiri dari artikel atau jurnal itu sendiri ya, yang kita lihatkan tadi. Nah, sekian dari video saya kali ini. Ketika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.